sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya Sesi Kristina Darmawati Mapeda SHMH, Ketua DPRD Kabupaten Poso, mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GKST yang berada di wilayah Klasis Poso Kota, terutama jemaat GKST Maranatha Kaua. Selamat beribadah walaupun saat ini kita masih beribadah di rumah. Tetap patuhi protokol COVID-19 untuk mengantisipasi agar kita tidak tertular. Karena saat ini kita masih berada pada situasi pandemi COVID. Oleh karena itu, saya mengharapkan kita semua jemaat harus mematuhi aturan pemerintah, terutama kita menjaga diri dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan juga selalu rajin untuk mencuci tangan agar kita terhindar dari COVID-19. Terima kasih, salam sehat selalu, Poso Cerdas Maroso. Bagi kita sekalian, Majelis Klasis Poso Kota mengucapkan selamat beribadah kepada keluarga besar Jemaat Maranatha Kaua yang sampai saat ini masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Pertolongan Tuhan kiranya menjadi bagian kita semua, karena kita tahu dinding atau tembok gereja tidak membatasi persekutuan kita. Oleh karena itu, pengharapan kita bersama, Tuhan Yesus pemilik pelayanan ini akan terus memberkati keluarga besar Jemaat Maranatha Kaua dan seluruh jemaat di Klasis Poso Kota. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tetap waspada dengan virus COVID-19. Jaga jarak, pakai masker. Selamat menyambut pengucapan syukur tahunan jemaat Padungku. Dan tetap waspada, jaga keamanan dan ketertiban. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, rumah kita menjadi rumah doa bagi Tuhan. Inilah hal baik yang patut kita syukuri. Kita yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Bagi kita yang sungguh-sungguh rindu beribadah kepada Tuhan. Ibadah Minggu Jemaat GKST Maranatha Kaua 6 September 2020. Pelayan firman Ibu Pendeta Wijayanti Mokonio Sarjana Teologi menggunakan tata ibadah bentuk yang pertama. Dengan mengucapkan selamat beribadah, jemaat disilakan berdiri. Ibrani 12 ayat 28b berkata demikian. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Pujian Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 4. Suci, suci, suci. Tuhan
Ibadah Minggu hari ini hanya dapat terlaksana dalam nama kuasa Allah Bapa Pencipta, Yesus Kristus penebus dosa, serta dengan penyertaan Roh Kudus. Amin. Salam kasih Kristus bagi kita sekalian. Kita muliakan Tuhan. Kidung Jemaat nomor 451, bait 1 dan 2, bila Yesus berada di tengah keluarga. Jemaat Yesus Kristus, di awal bulan September ini kembali kita diingatkan dengan hukum peraturan dari Allah yang hendak dibaca dari kitab Injil Markus pasal 12 ayat 29 hingga 31 demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara-saudara, dari hukum Allah yang baru saja kita dengar, terbuka jelas kehidupan masa lalu kita sampai sekarang ini. Seringkali kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab itu menelusuri jalan-jalan hidup kita yang gelap karena dosa itulah, maka kita diberi kesempatan untuk berdoa mengaku dosa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Suci, Engkau melihat kami yang datang berdoa, mengaku dosa kepadamu. Ada dosa yang mungkin sudah kami lupakan, bahkan ada dosa yang kami sembunyikan. Betapa kejinya kami di hadapan-Mu, padahal kami diciptakan begitu berharga. Godaan dunia begitu besar sehingga kami tidak mampu menguasai diri. Sesungguhnya itu menyakitkan hati-Mu. Oh Tuhan Yesus, tolong tambah-tambahkan kami dengan hikmat-Mu supaya kami semakin bijaksana menjalani hidup ini. Ampuni kami ya Bapa. Ubahkan kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Jauhkan kami dari kuasa kegelapan iblis yang menghancurkan dan membinasakan kehidupan beriman kami. Dalam nama Yesus penebus dosa, kami berdoa dan mengaku dosa. Amin. Mari kita nyanyikan dengan penuh penghayatan akan iman kita pada Kristus. Kidung Jemaat nomor 30A, bait yang ketiga, Kristus kau andalanku. Kristus kau andalanku.
Tuhan, kasih Allah yang besar menyelamatkan kita dari kegelapan dosa, dan itu dikhususkan bagi mereka yang sungguh-sungguh bertobat. Firman anugerah pengampunan berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut yang diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat yang ke-22. Kita aminkan berita sukacita pengampunan Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 381, bait 1 dan 5, Yang Maha Kasih. Bersama masuk dalam pelayanan firman, mari kita siapkan bacaan kita pada minggu hari ini yang kami siapkan dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-67 ayat 2 hingga ayat 8. Kitab Mazmur pasal 67 ayat 2 hingga ayat yang ke-8. Kita mulai pelayanan firman dengan berdoa. Mari berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk semua kebaikan, pemeliharaan, berkat-berkat Allah yang tak pernah berkesudahan. Kami terima secara pribadi, keluarga, bahkan jemaat-Mu. Mensyukuri sepekan untuk semua kebaikan Tuhan itulah, maka kembali kami datang beribadah, memuji memuliakan Tuhan, bahkan kembali bejana hidup kami hendak diisi dengan kebenaran firman-Mu. Mari kuasai kami dengan Roh Kudus, hanya dengan pertolongan Roh-Mu kami dapat menikmati firman-Mu dan melakukannya menurut kehendak Allah. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur 67 ayat 2 dan 8, bacaan ini akan dibacakan oleh Saudara Hendrik Lukas Maarang, mahasiswa PPL dari STT Intim Makassar. Mazmur 67 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-8 dengan judul Nyanyian Syukur Karena Segala Berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk pembacaan firman ini.
Kata firman, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Pujian bagi kemuliaan Allah akan dipersembahkan oleh Bapak Ibu kelompok pelayanan 2 dengan penuh kasih disilakan.
Terima kasih Bapak Ibu kelompok pelayanan 2 yang boleh mengagungkan, memuliakan Tuhan melalui persembahan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu, puji Tuhan, Shalom. Dengan penuh syukur dan sukacita kita muliakan dan agungkan Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Semoga jemaat Maranatha khususnya dalam lindungan Tuhan tetap sehat-sehat dan tidak tertular dengan COVID-19. Diharapkan kita tidak lengah di era new normal ini. Virus corona ini seperti syair lagu yang berkata, antara ada dan tiada. Mau dibilang ada, tapi tidak kelihatan. Tapi dibilang tidak ada, namun dampaknya sungguh membahayakan atau menakutkan. Itulah virus corona yang kita hindari mulai Minggu 29 Maret yang lalu. Kita sudah beribadah di rumah-rumah. Itu berarti kurang lebih kita memasuki 6 bulan terakhir ini. Kita ada dalam persekutuan ibadah di rumah-rumah. Kiranya jemaat sekalian tetap sabar, tabah, tekun beribadah di rumah, terlebih semakin bijaksana dalam menghadapi berbagai kenyataan hidup atau peristiwa yang dihadapi. Kita saling mengingatkan akan bahaya virus corona ini bagi manusia. Umat Tuhan yang seiman, tanpa terasa minggu depan, GKST Klasis Posokota dan juga Klasis Lage akan bersama-sama merayakan pengucapan syukur tahunan jemaat yang kita kenal dengan Padungku. Sebab itu mempersiapkan jemaat sekalian untuk syukur Padungku minggu depan, maka saya mengambil naskah bacaan pada minggu hari ini dari Mazmur 67 ayat 2 hingga 8 yang telah kita dengar bersama tadi. Saudaraku, bacaan Mazmur ini adalah nyanyian syukur atas hasil panen, yang mana isi dan kalimat nyanyian ini dikategorikan sangat sederhana, pendek, namun luar biasa memberi dampak yang besar. Atau dengan kata lain, nyanyian syukur ini mengungkapkan perayaan panen yang penuh sukacita. Si pemazmur berharap kiranya Israel sebagai sarana penerima berkat Allah akan membawa misi kesaksian yang besar bagi dunia, sehingga bangsa-bangsa lain akan berpaling kepada Allah yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara, ada apa dengan bangsa-bangsa lain di luar Israel? Ternyata waktu itu bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah memahami bahwa dewa merekalah yang telah memberi berkat, termasuk berkat pertumbuhan bagi tanaman mereka. Padahal tidaklah demikian. Oleh karena itu pemazmur menegaskan supaya dari kehidupan Israel yang bersyukur karena menerima berkat dari Allah itu, maka diharapkan bangsa-bangsa lain pun akan mengenal Allah, menghormati Allah, percaya pada Allah, memahami dan menyadari siapa Allah, bahkan turut bersyukur, memuji-muji bahwa sesungguhnya berkat Allah itu hanya bersumber atau berasal dari Allah Sang Pencipta dan penguasa dunia yang disembah oleh orang-orang Israel. Di sini pemazmur mengingat sama seperti janji Allah yang pernah disampaikan kepada Abram dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga 3, bahwa melalui Abram yang kemudian berubah nama menjadi Abraham, yang akan menjadi berkat, maka semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bahkan firman Tuhan katakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau,
dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Singkatnya, berkat Allah kepada turunan Abram atau Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Persekutuan ibadah yang diberkati oleh Tuhan, jika kita perhatikan bacaan kita saat ini, khususnya ayat 4 dan 6, isi kalimatnya sama, tidak ada yang berbeda. Kenapa diulang 2 kali? Apakah si pemazmur kekurangan bahasa atau perbendaharaan kata sehingga kalimatnya harus diulang kembali? Tentu tidak. Dikatakan, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Jadi ada 4 kali kata bersyukur kita temukan dalam nyanyian syukur Israel ini. Saudaraku, ini mau menegaskan bahwa kehidupan bangsa Israel yang bersyukur atas berkat Allah itu akan beri pengaruh kepada bangsa-bangsa lain agar juga turut bersyukur hanya kepada Allah, sumber berkat itu sendiri. Jemaat yang dikasihi Kristus, Allah memberkati kita. Artinya Allah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Bukan hanya berkat-berkat materi, pengajaran hikmat, tapi juga Allah menganugerahkan pengampunan sehingga kita menikmati keselamatan yang daripadanya. Saudaraku, sungguh luar biasa berkat Tuhan bagi Israel. Diharapkan dari kehidupan Israel, maka bangsa-bangsa lain pun akan mengetahui kalau Allah itu juga memerintah dengan adil, dan pada akhirnya mereka akan mengikuti jalan-jalan Tuhan karena hidup takut hanya pada Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu, sampai hari ini dan untuk selamanya kita akan tetap percaya pada Allah. Allah yang kita imani melalui anaknya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Allah yang disembah oleh orang-orang Israel, Allah itu juga yang kita percayai sampai sekarang ini. Allah tidak hanya menciptakan kita ada sampai saat ini, tapi Allah memelihara kita dengan berkat-berkat-Nya. Tidak bisa kita hitung berkat-berkat Allah bagaikan bintang-bintang di langit dan pasir di pinggir laut. Seperti janji Allah akan banyaknya turunan Abraham di muka bumi. Saudaraku, kalau Allah begitu mengasihani kita dengan berkat-berkat-Nya yang luar biasa itu, maka pantaskah kita berpaling daripadanya? Bukan hanya berkat jasmani, tapi juga berkat rohani, yaitu keselamatan kekal. Kurang lebih 6 bulan kita semua sampai saat ini diberi kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat menghadapi virus corona. Dengan kesehatan kita dapat bekerja, kita dapat belajar, kita dapat beribadah, dapat menanam, dan Tuhan memberi pertumbuhan sehingga ada hasil-hasil yang kita peroleh. Kebun yang dulu tidak diperhatikan, tidak dikelola, sekarang sudah bersih, sudah ada hasil, sudah bisa panen. Dulu belum ada bunga hidup di rumah, sekarang semacam-macam jenis bunga ada. Termasuk kita bersyukur di masa pandemi ini, iman kita tidak goyah untuk terus hidup bergantung pada kuasa Tuhan. Dan secara pribadi, saya sendiri belum pernah mendengar kalau di masa pandemi ini ada orang yang meninggal karena kekurangan makanan. So tidak makan-makan. Sebaliknya dengan adanya wabah ini, orang-orang semakin kreatif untuk menambah isi dompetnya. Betapa kita sangat bersyukur akan pertolongan Tuhan, Allah yang sangat peduli dan begitu memperhatikan anak-anaknya. Namun ingatlah, di balik berkat-berkat yang kita telah terima, ada misi yang harus kita jalankan.
Jadi sebagai orang percaya yang ditempatkan di dunia ini, kita tidak sekedar menerima begitu saja berkat-berkat Tuhan, bersyukur, tetapi ada misi yang harus kita jalankan. Yang pertama, berkat yang sudah kita terima dari Tuhan harusnya membuat hidup kita semakin mengasihi Tuhan dan hidup takut padanya. Jangan sampai dengan semakin berlimpah ruah kekayaan kita tidak lagi mengasihi Tuhan, bahkan tidak lagi hidup takut padanya. Karena itu pada bagian pertama ini kita diingatkan, ketika kita menerima berkat Tuhan, seharusnya kita semakin mengasihi Tuhan dan hidup semakin takut padanya. Yang kedua, kita akan menjadi pribadi dan keluarga juga jemaat yang selalu bersyukur pada Tuhan, bahkan bersyukur senantiasa dalam segala hal. Bersyukur tidak hanya pada hal-hal yang besar, tetapi sekecil apapun itu, iman Kristen mengajarkan kita tetaplah bersyukur pada Tuhan. Yang ketiga, kehidupan keluarga-keluarga Kristen yang telah menerima berkat-berkat Tuhan harus atau wajib menjadi contoh teladan bagi orang lain, sehingga memberi dampak positif bagi sesamanya. Dari kehidupan pribadi kita akan semakin banyak orang yang percaya pada Tuhan, semakin banyak orang yang bersyukur pada Tuhan, hidup takut pada Tuhan, dan mempertaruhkan kehidupan selanjutnya hanya pada Tuhan. Jadi berkat yang telah kita terima memberi dampak pada orang lain, pada orang-orang di sekitar kita, supaya mereka juga semakin bersyukur kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan hidupnya semakin takut pada Tuhan. Pesan yang keempat, dengan kesibukan syukur padungku di minggu depan, jangan sampai kita lupa untuk beribadah syukur. Jangan bilang tidak sempat beribadah soalnya banyak menu ini yang saya mau masak. Jangan bilang saya mengantuk ibu pendeta, so tidak sempat mau ibadah. Tidak ada waktu, sibuk, so datang tamu, so cukup jauh kita store itu amplop, tidak usah beribadah. Dan berbagai macam alasan lainnya yang kita buat. Mari kita juga menjaga situasi untuk tetap aman, damai, terkendali. Jangan gara-gara padungku so ada yang masuk rumah sakit, bahkan so masuk rumah penjara, bahkan yang lebih parah so masuk rumah Bapa di sorga. Ya, ini menjadi pesan bagi kita sekalian untuk melaksanakan pengucapan syukur tahunan jemaat padungku dengan segala hikmat yang daripada Tuhan. Inilah firman Tuhan bagi kita sekalian, bagi jemaat Maranatha Kahua khususnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Allah menunggu janji pengakuan iman kita. Sebab itu disilakan berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, masing-masing kita ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita aminkan pengakuan iman rasuli ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 437 bait 1 dan 7, Ku coba. Jemaat disilakan duduk. Kita hendak mengungkapkan iman melalui persembahan syukur. Kata firman, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 15 hingga 16. Sambil kita memberi persembahan untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 288 ayat bait 1, 2 dan 5. Mari puji Raja Sorga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan, kita akan mendahulukan persembahan syukur kita saat ini. Untuk itu jemaat disilakan berdiri. Mari berdoa. Ya Allah, kami datang bersyukur, mengungkapkan iman kepadamu. Engkau adalah Allah sumber berkat, Maha Kasih, Maha Kaya, telah mencukupkan segala kebutuhan kami dengan berkat-berkat-Mu. Inilah persembahan kami ya Tuhan, berkenan diberkati oleh-Mu, sehingga berguna untuk dipergunakan bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Bahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup kepadamu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 392 bait yang pertama, Ku berbahagia.
Kita bersama mendengarkan Warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu 7 September 2020. Gebot yang ketiga dan yang terakhir akan diteguhkan dalam pernikahan kudus di Jemaat Gemim Sion Mandidir Ure, Bitung, tanggal 6 September 2020. Seorang laki-laki nama Rianto Epe, tempat tanggal lahir Wuasa 18 September 1990, tempat tanggal baptis Jemaat Eklesia Wuasa 26 Desember 1990, tempat tanggal sidi Jemaat Eklesia Wuasa 24 Desember 2006. Dengan seorang perempuan nama Mike Welmina Mengkila Eskom, tempat tanggal lahir Kayamanya 9 April 1989, tempat tanggal baptis Jemaat Ebenezer Salukaya 26 Desember 1989, tempat tanggal sidi Jemaat GPID Getsemani Maesa Palu 10 April 2009. Ucapan terima kasih yang pertama yang berasal dari rumpun keluarga Lambesong Kulolo. Kepada yang terhormat majelis dan Jemaat Maranatha Kabua di tempat, puji dan syukur kami persembahkan bagi Tuhan atas kasih kemurahan-Nya, sehingga sampai saat ini kami tetap kuat menjalani kehidupan ini. Ada sukacita dan penghiburan kami rasakan atas kepedulian Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ketika kami mengalami duka cita atas meninggalnya suami, ayah, opa, saudara terkasih Bapak N. Lambeso pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 dan telah dimakamkan pada hari Senin 10 Agustus 2020. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami rumpun keluarga yang berduka mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, baik materi, waktu, tenaga, dan pelayanan penghiburan. Berkat dari Tuhan Yesus kiranya menjadi milik Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Ucapan terima kasih yang kedua yang berasal dari keluarga Belopa Sumule, keluarga Kartika Belopa, dan keluarga Belopa Danari. Kepada yang terhormat Majelis Jemaat dan Jemaat Maranatha Kabua, Salam. Kami keluarga mengucapkan terima kasih kepada pendeta, majelis, dan seluruh anggota Jemaat Maranatha Kabua atas segala bantuan, dukungan, dan pelayanan, baik material dan moral, kepada keluarga atas meninggalnya almarhumah Ibu Agustina Sumule pada tanggal 23 Agustus 2020 dan telah dimakamkan di pekuburan Kelurahan Kabua pada tanggal 26 Agustus 2020. Segala kebaikan melalui pengorbanan waktu, tenaga, dan finansial merupakan wujud kepedulian dan cinta kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari kepada keluarga. Atasnya sekali lagi diucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala yang baik selalu memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Yang ketiga yang berasal dari keluarga Kaitu Kandori, keluarga Kaitu Pesado, keluarga Pesado Sipatu. Kepada yang terhormat majelis dan anggota Jemaat Maranatha Kabua di tempat, salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan Allah Bapa di sorga dalam Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang telah memberikan kekuatan kepada kami keluarga besar Kaitu Kandori atas meninggalnya orang tua, mama, nenek, saudara kami yang terkasih, almarhumah Ibu A. Kaitu Pesado. Meninggal pada hari Minggu 30 Agustus 2020 dan telah dimakamkan pada hari Selasa
1 September 2020 di Desa Masani. Ungkapan syukur limpah terima kasih kami ucapkan pada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami keluarga melalui kehadiran dan bantuan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian kepada kami keluarga. Sejak orang tua, mama, nenek, saudari kami meninggal sampai pada pemakaman. Kami tidak dapat membalas segala budi baik Bapak Ibu saudara-saudari yang telah diberikan kepada kami keluarga. Selain doa dan permohonan, Tuhan kiranya memberkati dan menolong dalam tugas dan kerja setiap saat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Kita dengarkan surat yang masuk yang pertama dari Majelis Klasis Poso Kota. Kepada yang terhormat Gembala, Majelis dan anggota jemaat seklasis Poso Kota di tempat. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kepala Gereja. Ungkapan syukur kita persembahkan kepada Tuhan atas kasih dan pimpinannya. Kita dapat menjalani seluruh aktivitas hidup sampai hari ini, terutama penyertaannya dalam tugas pelayanan dan kesaksian gereja. Menyambut pelaksanaan pengucapan syukur tahunan atau padungku jemaat-jemaat seklasis Poso Kota tanggal 11 September 2020, Majelis Klasis Poso Kota menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Majelis Klasis Poso Kota mengucapkan selamat merayakan hari pengucapan syukur tahunan atau padungku. Tuhan memberkati. 2. Disampaikan kembali tentang pemakaian atribut daerah pada ibadah pengucapan syukur atau padungku yang disesuaikan dengan kondisi jemaat. 3. Sangat diharapkan agar tetap menjaga ketertiban dan keamanan pada saat pelaksanaan pengucapan syukur padungku. 4. Menghimbau kepada seluruh warga jemaat agar tidak menyediakan dan mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dan tidak menjadikan acara syukuran ini sebagai ajang pesta pora. 5. Tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19, yaitu cuci tangan, jaga jarak, memakai masker. 6. Ibadah syukur dilaksanakan secara live yang dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Sinode GKST, disiarkan di Poso TV, Victory TV, dan YouTube channel Pemuda Klasis Poso Kota, dan pelaksanaan ibadah dimulai pukul 8 WITA. Untuk itu, sesuai hasil rapat koordinasi, maka biaya dipertanggungkan ke jemaat-jemaat rincian terlampir. 7. Marilah kita jadikan pesta pengucapan syukur atau padungku tahun 2020 ini sebagai momentum pernyataan iman yang akan menjadi kesaksian bagi dunia secara khusus di lingkungan kita berada tentang kemurahan Tuhan yang memberkati umatnya. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama, sehingga pelaksanaan pesta iman ini terselenggara dengan baik menurut maksud dan kehendak Tuhan. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Teriring salam dan doa Majelis Klasis Poso Kota, Pendeta S.O. Koronda STH Sekretaris, Pendeta Ratna Lagonda STH Ketua. Surat yang kedua. Kepada yang terhormat Majelis Jemaat dan anggota Jemaat Maranatha Kahua kelompok 1 sampai dengan 9 di tempat. Salam. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Tuhan yang terus menyertai kita semua sampai pada saat ini. Walaupun kita berada dalam pergumulan virus COVID-19, menindaklanjuti keputusan Klasis Poso Kota tentang pengucapan syukur tahunan jemaat atau padungku, maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1.
Pengucapan syukur atau padungku klasis Poso Kota akan dilaksanakan hari Jumat 11 September 2020. 2. Pengucapan syukur dilaksanakan di rumah masing-masing melalui siaran Poso TV dan Victory TV jam 8 pagi atau melalui YouTube yang diatur oleh Majelis Klasis Poso Kota. 3. Amplop syukur jemaat terdiri dari amplop syukur pelayanan dan amplop syukur pembangunan. Bahan natura ditiadakan, namun tidak menutup kemungkinan bagi jemaat yang berkerinduan untuk mengumpulkan bahan natura kalau memungkinkan dalam bentuk uang. 4. Pengumpulan amplop syukur diatur oleh majelis dan pengurus kelompok masing-masing, selanjutnya disetor ke bendahara jemaat. 5. Batas penyetoran paling lambat hari Kamis 10 September 2020 jam 19 WITA atau jam 7 malam di konsistori Gereja Induk dan akan didoakan atau diwartakan pada saat rekaman hari Jumat untuk ibadah Minggu 13 September 2020. Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Pengurus Harian Majelis Jemaat Maranatha Kawua, Sekretaris Penatua Tarer Tagoe, Ketua Pendeta Oscar Tumonggi STH. Demikian warta minggu ini. Terima kasih. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita dengarkan pokok doa Minggu 6 September 2020. Yang pertama, mengucap syukur atas berkat Tuhan. Keluarga Langkai Rumampuo, anak Fani Lario, juara 2 Duta Pendidikan tingkat provinsi. Keluarga Posuma Woka, Saudara Agung Kristanto Ponsedo, selesai pendidikan UNTAD di Palu. Keluarga Danta Ponto, selesai pernikahan anak Jerry dan Desi. Ibu Galela Tunas, Ibu Lilim Birongi, keluarga Kulit Banatau, Ibu Biu Metole, keluarga Tarusu Sigelipu, Ibu Tampusu Bente sembuh dari sakit, keluarga Perodo Podeu boleh tiba dari Napu dengan penuh selamat di Poso ini. Dan yang ke-13, mengucap syukur keluarga Kuju Paeo, di mana ibu keluarga boleh selamat melahirkan bayi perempuan. Yang kedua, mengucap syukur atas hari ulang tahun keluarga Pasaribu Wongkar, HUT pernikahan yang pertama, Ibu Nursia Nasir, HUT ke-46 tahun, keluarga Sangkong Mangawea, HUT pernikahan yang pertama, anak Agean Beatrice, HUT yang ke-13 tahun, Saudara Felix Sancu, HUT ke-16 tahun, Saudara Victor Mateus. Yang ketiga, kita mendukung di dalam doa Bapak Ibu Saudara-saudara yang sakit di rumah sakit dan dalam proses pemulihan, serta orang-orang tua lansia. Ibu Makwal Wuon, Bapak Ertodongi, Ibu Pajo Delelia, Bapak F. Kawan, Ibu Lempo Hari Kedua, Ibu Mbayo Batelapa, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Hengkeng, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Bapak N. Tambayong, Ibu Erbanangi Tunggele, Ibu Suluto Subu, Bapak Yeta Ree dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, Ibu Karinda Katuk, Ibu Alasa Makalelanti, Ibu Pesik Posundu, Bapak Yohanes Limban, Ibu Jade Pore, Bapak Solvean Biono dalam pemulihan, Bapak Nobernius Suba, Saudara Fernandes Dadung, anak Anela Tamuni, Ibu Galela Tunas dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, Ibu Gantimo Lagonte, Ibu Gantimo Lagonte dirawat di Rungkit, Ibu Peti Dongguna dalam masa pemulihan, Ibu Patade Mogimpe, Bapak Fredik Haryanto Rense yang sakit di Luwuk, dan doa kita untuk masa-masa pemulihan dari Bapak D. Pelombe. Yang keempat, keluarga-keluarga yang mengungkapkan iman lewat kartu ambulans, keluarga Mandang Kaligis, keluarga Posende Losa. Yang kelima, mengungkapkan iman lewat kartu pembangunan, keluarga Pesudo Towaki, keluarga Mama Rimbing Noya, keluarga Lamonja Pondete, keluarga Tosugi Rapar, keluarga Sumonda Patras, keluarga Mugimpe Tumogi, keluarga Palandi Pasorong. Yang keenam, kita menopang di dalam doa
untuk pembangunan fisik dan peningkatan mutu untuk anak-anak didik di PAUD Maranatha Kawua. Mohon doakan Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru untuk semua upaya kemajuan dan peningkatan mutu daripada anak-anak didik. Yang terakhir, kita mendukung keluarga-keluarga yang berduka cita, keluarga Kaitu Kandori atas meninggalnya Ibu Kaitu Pesabo dan keluarga Sarau Sancu atas meninggalnya Ibu E Sancu di desa Sangginora. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk firman kebenaran-Mu. Kami diingatkan melalui bangsa Israel, mereka akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain untuk mengenal Allah. Itulah juga cerminan kami keluarga Kristen yang telah menerima berkat Tuhan, supaya juga dari cara hidup keluarga-keluarga Kristen banyak orang yang bersyukur kepada Tuhan, yang mengarahkan hidupnya takut pada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menyerahkan hidup masa depannya hanya kepadamu. Hamba-Mu membawa dari mimbar ini doa untuk berbagai ungkapan syukur jemaat atas berbagai berkat-berkat Tuhan yang mereka nikmati. Hari ulang tahun pribadi atau ulang tahun perkawinan dalam keluarga, anugerah kesehatan berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan keluarga, usaha dan pekerjaan, berkat pertumbuhan janin bayi dalam kandungan ibu-ibu, pertumbuhan fisik dan rohani, baik untuk anak-anak dan cucu-cucu kami, berkat-berkat usaha pertanian, perkebunan, pertumbuhan tanaman, sayur, buah-buahan, juga peternakan perikanan. Bersyukur untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan yang sementara berlangsung. Bersyukur untuk keselamatan, perlindungan ketika melakukan berbagai perjalanan, bahkan keselamatan ketika melakukan berbagai aktivitas. Bersyukur untuk selesainya pendidikan, selesainya pesta pernikahan, sembuh dari sakit, bahkan syukur untuk prestasi anak kami Fani Lario. Syukur ungkapan iman melalui tanggung jawab kartu pembangunan dan ambulans. Ya Tuhan, berkatilah semua ungkapan-ungkapan syukur dari jemaat-Mu yang mereka persembahkan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan. Tuhan akan balas berkat untuk kehidupan pribadi bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Berkati jemaat-Mu yang boleh beribadah hari ini, suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu, cece, seisi keluarga dianugerahi kesehatan, berkat jasmani dan rohani daripada Tuhan. Doa kami untuk kelanjutan pendidikan anak-anak dan masa depan mereka, kiranya juga Tuhan ada dalam pertolongan-Mu. Doa kami untuk keluarga-keluarga yang dalam pergumulan, Tuhan beri hikmat, bijaksana, kecakapan, kerendahan hati untuk kuat menghadapi berbagai pergumulan, keluar sebagai pemenang dan dijauhkan mereka dari hal-hal yang jahat. Doa kami juga untuk jemaat-Mu yang sakit dalam proses pemulihan, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah masing-masing, bahkan yang berobat lanjut di luar kota Poso. Pergumulan yang panjang atas penderitaan sakit penyakit. Ya Tuhan, kepadamu kami bawa berbagai upaya yang dilakukan dokter, tim medis, obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, masa-masa beristirahat, pendampingan keluarga, semua di dalam Tuhan tidak menjadi sia-sia sebagai alat sarana untuk mendatangkan kesembuhan yang dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Ya Bapa, wabah COVID-19 yang belum berakhir di masa new normal ini, kiranya kami masih akan tetap waspada, mengikuti himbauan pemerintah tim Satgas COVID bersama memutuskan penyebaran mata rantai virus corona, dan kiranya Tuhan akan menyelamatkan kami warga masyarakat Tanah Poso ini untuk mengikuti semua himbauan-himbauan yang disampaikan kepada kami. Doa kami untuk orang-orang tua lansia yang ada di sekitar kami atau yang terpisah jauh daripada kami, dengan segala kelemahan, keterbatasan, baik karena faktor usia atau karena kelemahan tubuh yang mereka alami. Tuhan, kuasa-Mu melebihi itu semua, yang akan menolong, memberkati, menganugerahkan sukacita, damai, sejahtera, kekuatan, kemampuan, melanjutkan kehidupan, menikmati berkat yang daripada-Mu. Doa kami untuk pemerintah, TNI, Polri, semua pemimpin di berbagai lembaga, kiranya mereka diberkati oleh Tuhan, diberi kesehatan,
dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik, menjadi contoh teladan bagi warga masyarakat, diberi perlindungan yang daripada Tuhan. Situasi Kota Poso kami rindukan ada dalam situasi yang aman, damai, kondusif, sehingga dari keadaan yang baik ini kami dapat bekerja, berkarya, beraktivitas, bahkan melakukan persekutuan beribadah. Anggota jemaat kelompok pelayanan 1 sampai 9, orang-orang tua lansia sampai dengan anak-anak di Jemaat Maranatha KUA ini diberkati oleh Tuhan, khususnya anak-anak muda remaja. Tuhan tolong supaya mereka hidup takut padamu, menghargai orang tua, menasihati orang tua. Masa depan mereka ada dalam rancangan Tuhan yang baik, yang penuh damai sejahtera. Semua pelayan di Jemaat Maranatha KUA ini yang boleh memberi diri untuk pelayanan dan pembangunan diberkati oleh Tuhan. Secara khusus Bapak Ibu kelompok pelayan 2 yang boleh bertugas pada saat ini, segala kelelahan mereka, pengabdian mereka akan menjadi berkat dan damai sejahtera untuk kehidupan pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Kami bawa rencana minggu ke depan ini, berbagai rencana usaha, pekerjaan, pendidikan, termasuk juga pelayanan di dalam tangan-Mu Bapa. Beri kami kuat, sehat, hikmat, bijaksana, lindungi sertai kami, sehingga kami dapat melakukannya bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi hanya karena kasih karunia, kemurahan hati Tuhan. Rencana pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, kiranya Tuhan Engkau memberkati rencana ini, panitia pemungutan suara komisi pemilihan umum, kiranya juga Tuhan beri kesehatan untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Situasi yang aman, damai, rukun, penuh persahabatan, itulah yang kami rindukan sampai pada saatnya dalam rencana pada bulan Desember yang akan datang. Pemilihan ini boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami, sempurnakanlah dan ampunilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, disilakan kita berdiri. Marilah kita semua yang diberkati Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati Jemaat Maranatha KUA, dari orang-orang tua lanjut usia sampai dengan anak-anak, bahkan yang masih dalam kandungan, supaya tetap ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Disilakan duduk. Saat teduh, doa pribadi. Jemaat Tuhan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 425 bait yang pertama, berkumandang suara dari seberang. Kirimlah
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah Minggu Jemaat GKST Maranatha KUA. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kelompok pelayanan 2 mengucapkan tetap semangat beribadah di rumah-rumah dan terus waspada dengan penularan virus corona. Paroso.